Inna rajul sak temene wong lanang iku la yusalli yaktini salat sapa rajul as-salata ing salat wala ma fatahu lan yaktini utawi awal waktu. Lan yaktini utawi awal waktu kang pot apa ma ing rajul minha saking as-shalah iku afdhalul luwih utama iku afdhalul luwih utama min ahlihi saking keluargane rajul wa malihi lan bondone rajul artan rajul. Ini hadis menjelaskan tentang keutamaan salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Ayyul a'mal afdal? Apa amal yang paling utama ya Rasulullah? Di antaranya adalah as-salatu li waqtiha. Nabi mengatakan salatlah di awal waktunya. Jadi salat di awal waktu salat itu termasuk amal yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat di awal waktu. Dikatakan innar rajul la yusalli shalah wa lama fatahu minha afdalu min ahlihi wa malih. Sesungguhnya seseorang laki-laki ataupun perempuan la yusalli shalah, sungguh dia melakukan salat. Melakukan salat ay fi akhiril waqt, melakukan salat di akhir waktu. Likulli salah waqtul fadilah wa waqtu ikhtiyar wa waqtu darurah, waqtul hurmah. Setiap salat itu ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiyar, ada waktu darurah, ada waktu haram. Waktu fadilah itu awal waktu. Ketika masuk waktu salat, itulah yang dinamakan dengan waktu fadilah. Waktu awal waktu. Sampai kapan selesai waktu fadilah? Sampai sampai berlalu melakukan atau menyibukkan sesuatu, sampai berlalu waktu yang memuat untuk bersesuci azan, lalu kemudian menunggu kumpulnya jamaah menutup aurat. Nah, ketika kadar waktu yang dibutuhkan untuk wudu, azan, menunggu datangnya jamaah, maka selesailah waktu fadilah. Jadi waktu fadilah dimulai dari awal waktu masuk salat hingga waktu sekira selesai wudu, selesai azan, selesai menunggu jamaah, menutup aurat. Jadi sebentar. Waktu fadilah itu sebentar. Maka waktu fadilah itu sebentar. Nah, setelah waktu fadilah adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Dan waktu ikhtiar ini berbeda-beda. Waktu ikhtiar dalam waktu zuhur, dari selesainya waktu fadilah sampai waktu di mana tidak muat kecuali satu salat. Misal salat zuhur 4 rakaat membutuhkan 20 menit. Jadi dari selesainya waktu fadilah hingga asar kurang 20 menit, maka habislah waktu ikhtiar. Begitu juga waktu asar. Ketika bayangan itu sama dengan dengan sesuatu.
dengan sesuatu dan dalam waktu maghrib itu sebentar. Waktu maghrib itu sebentar. Waktu maghrib itu selesainya waktu fadilah. Waktu isya, waktu ikhtiar setelah sepertiga yang awal. Waktu subuh, waktu ikhtiar selesai setelah muncul muncul warna kuning, ya, warna kuningnya matahari. Matahari belum muncul tapi sudah berwarna kuning, maka habislah waktu ikhtiar. Ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu hormah, makruh, waktu darurah. Innar rajul la yusalli shalah wa lamma fatahu minha afdalu min ahlihi wa malih. Nah, awal waktu yang dia tidak menemukan awal waktu sholat, fatahu itu pot itu artinya dia tidak menemukan awal waktu sholat sehingga dia sholat di akhir waktu, entah itu di waktu ikhtiar atau di waktu haram, ya. Afdalu min ahlihi wa malih. Awal waktu yang dia tidak menemukannya itu sehingga dia sholat di akhir waktu, awal waktunya dia tidak menemukan, itu jauh lebih utama dari keluarga dan hartanya. Dalam sebagian riwayat, khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Afdal min ahlihi wa malih, lebih utama daripada keluarga dan harta bendanya. Artinya, kamu kalau disuruh memilih antara memilih keluarga, harta, atau memilih sholat di awal waktu, maka sholat di awal waktu jauh lebih utama daripada keluarga dan harta. Bahkan dikatakan minad dunya wa ma fiha, lebih utama dari dunia beserta seisinya. Maka jangan sampai awal waktu itu jangan sampai usahakan sholat di awal waktu, kalau bisa berjamaah. Ketika masuk waktu sholat langsung ambil wudhu, langsung sholat. Kalau ada jamaah, ikut jamaah. Usahakan berada di shaf yang pertama, shaf awal, dan posisinya berada di kanan imam, ya, berada di kanan imam. Itu jauh lebih utama daripada shaf yang pertama berada di kiri imam. Jadi berada di barisan yang paling pertama, barisan awal, itu memiliki keutamaan, pahala yang besar. Lalu kemudian sholat di awal waktu, pahala di awal waktu. Lalu kemudian sholat secara berjamaah, mendapatkan 20 atau 25 derajat. Lalu kemudian berada di shaf kanannya imam. Lalu usahakan sholat di awal waktu bersama imam berjamaah di posisi sebelah kanannya imam. Lalu kemudian takbiratul ula ma'al imam. Takbiratul ula ma'al imam artinya dia sholat berjamaah
secara sempurna. Salat secara sempurna bersama imam artinya dia menemukan takbiratul ihramnya bersama imam. Takbiratul ihramnya bersama imam. Bukan imam dapat 1-2 rakaat lalu kemudian dia berjamaah. Jadi lebih utama berjamaah bersama imam secara sempurna dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir berjamaah, shaf yang pertama posisi berada di sebelah kanan imam dan salat di awal waktu. Dan yang tidak kalah pentingnya, usahakan ketika salat, salatlah dengan khusyuk dan menjaga sunnah, syarat dan rukun-rukunnya. Maka perlu kita latihan bagaimana salat kita itu sempurna atau tidak. Khusyuknya bagaimana, tumakninahnya bagaimana, sunnah-sunnahnya. Jadi kita sholat tapi sholat kita masih kurang, jauh daripada kata sempurna. Jarang jamaah, sholat kadang di akhir waktu, tidak takbiratul ulam al-imam. Padahal awal waktu, sholat di awal waktu itu jauh lebih utama daripada keluarga dan harta. Kalau kita punya keluarga, punya banyak harta, sholat di awal waktu itu jauh lebih utama. Jauh lebih utama. Tapi betapa banyak orang yang memilih harta, memilih keluarga daripada sholat di awal waktu. Buktinya kalau ada urusan dunia, sholatnya ditunda. Sholatnya ditunda dan sholat di akhir waktu. Bahkan sampai waktu sholatnya keluar. Hingga dia melakukan sholat dengan qadha. Ada urusan keluarga, waktu sholat, awal waktu sholatnya juga ditunda. Berarti kita lebih memilih keluarga dan lebih memilih harta. Padahal dikatakan awal waktu itu mafatahu. Kalau kita tidak menemukan awal waktu, tidak mendapatkan awal waktu karena kelalaian kita, keteledoran kita, afdalu min ahlihi wa malih, itu jauh lebih utama dari keluarga dan harta. Innar rajul sak temene wong lanang iku, innar rahmata sak temene rahmah iku la tanzilu, ora turun, iku la tanzilu, ora turun apa rahmah ala qaumin ing atasi kaum fihim kang iku tetep ing dalem kaum qati'ur rahimin utawi wong kang megot sanak rahim, utawi wong kang megot sanak rahim. Nah, ini hadis ini ancaman bagi orang yang suka memutus silaturahim. Suka memutus silaturahim. Ketika rahim Allah ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya rahim, hei rahim, asilu man wasalak wa aqta'u man qata'ak. Aku akan menyambung siapapun yang menyambungmu, dan aku akan memutus siapapun yang memutusmu, memutus silaturahim. Maka kalau ingin kita bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sering-seringlah silaturahim, nyambung dengan sanak famili kita. Kalau dekat, kita main ke rumah mereka. Kalau punya kelebihan
makanan, harta, kasihkan kepada mereka. Sebagai apa? Sebagai bentuk silaturahim kita. Kalau jauh, kirim pesan, telepon. Artinya kita menampakkan bahwa kita walaupun jauh tetap bersilaturahim dengan orang-orang yang punya karabah, punya ikatan keluarga dengan kita. Karabah keluarga nasab, atau karabah dengan musaharah, atau karabah dengan ikatan ilmu antara santri dengan guru, ruh, ikatan ruh, ya. Dikatakan inna rahmatah, sesungguhnya rahmah Allah, atau dalam riwayat lain innal malaikatah, sesungguhnya malaikah, artinya malaikah yang membawa rahmah. Sesungguhnya rahmah atau malaikah yang membawa rahmah la tanzilu ala qaumin, tidak akan turun kepada satu kaum. Malaikat, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk berkeliling di muka bumi dan menebarkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat yang membawa rahmat ini tidak akan turun kepada satu kelompok, satu kaum, fihim qati'ur rahim, manakala di antara mereka ada orang yang memutus silaturahim. Ada orang di antara mereka yang memutus silaturahim. Dengan cara apa? Dia memutus silaturahim dengan menyakiti keluarganya, atau tidak saling menyapa, tidak menyambung. Itu namanya memutus silaturahim. Atau tidak mengakui bahwa ada ikatan karabah keluarga dengan mereka, itu namanya juga memutus silaturahim. Tidak akan mendapatkan berkah, tidak akan mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia, bahkan kaum itu ada, bukan dia yang memutus silaturahim. Kaum itu artinya misal satu orang yang memutus silaturahim, ada kelompok kaum yang membantu dia untuk memutus silaturahim dengan keluarganya. Maka malaikat rahmah tidak akan turun kepada satu kelompok. Bukan semua kelompok itu memutus silaturahim, bukan. Boleh jadi satu yang memutus, tapi yang lain ikut membantu. Atau bahkan ridha, tidak ingkar. Tidak ingkar dengan satu orang yang memutus silaturahim. Maka kaum dan kelompok itu tidak akan dituruni oleh malaikat yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala qaumin fihim qati'ur rahim. Makanya oleh para ulama, memutus silaturahim itu termasuk golongan daripada dosa besar, minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi kaumin itu adalah kelompok orang yang tahu bahwa di antara mereka ada pemutus silaturahim, tapi tidak melarangnya, tidak menegurnya. Bahkan mereka membiarkannya dan tidak keluar dari mereka, dari orang yang memutus silaturahim. Maka kaum itu tidak akan dituruni oleh malaikat yang membawa rahmah Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk, malaikat rahmah tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing atau patung atau pahatan-pahatan gambar yang dilarang. Maka
Kalau ada orang pemutus silaturahim satu majelis dengan kita, kita dianjurkan untuk menjauh dari orang yang memutus silaturahim. Jangan duduk bersama mereka, jangan bersahabat dengan mereka. Kalau kita tidak bisa menasehati dan menasihati orang-orang yang memutus silaturahim. Bahkan dikatakan la yurafiqu fi safarih wa nahwih. Jangan la yurafiqu fi safarih. Kalau ada orang pemutus silaturahim, jangan ajak bepergian. La yurafiqu fi safarih wa nahwih. Jangan ajak bepergian. Ngajak yang lain, ngajak teman yang tidak memutus silaturahim. Kalau ada kumpul-kumpul yang memutus silaturahim, jangan diajak. Jangan diajak. Tarkul mujawarah. Jangan bersanding dengan mereka, jangan berteman, jangan bersahabat, jangan duduk bersama mereka. Hajrul qati. Bahkan jangan disapa. Supaya apa? Supaya dia tahu bahwa yang dilakukan itu salah, bahwa memutus silaturahim itu termasuk daripada minal kabair, dosa besar. Jadi orang yang salah atau berbuat dosa itu jangan dijadikan sahabat, dijauhi, jangan diajak bepergian, jangan diajak duduk bareng. Sekal nakal ji cek ke kancah, jadi maksudnya. Mbaknya kan akan cedek sekal nakal. Ada ya? Dia bukan hanya nakal, dia berdosa, bahkan minal kabair. Apa tuntunan agama? Tarkul mujawarah. Jangan bersanding dengan mereka. Hajrul qati. Jangan disapa. La yurafiqu fi safarih. Jangan diajak perjalanan. Jangan diajak duduk bersama, jangan diajak makan bareng. Nah, kalian kan tidak. Kalau cari teman yang nakal. Ya tambah nakal. Padahal darmah tarkul mujawarah, jangan bersanding. Mun beda kancana tak pernah, cek ke kancah. Mun kancana nakal mole, tak izin, cek ke kancah. Tak pernah ngajak selain ngajak mulai, nurok mulai sekali berengin. Berarti bana yusaid, nolongi dalam apa? Dalam tak torok dekah peraturan pondok. At-ta'awun alal maksiyah bana. Jadi mun bener nak kan apa diijia, cek ke kancah, cek ke bareng. Mana kerem, cek ajak ngakan, cek beri. Hajrul qati. Pemutus silaturahim, santri saya nakal, santri saya melanggar, cek ke kancah. Malah tahu cek abang, malah tandi kancah abang. Apa ngerasa abang cek salah. Jadi malah sadar, mun tak dikdar sadar. Lagi serepot. Tak dikdar sadar serepot. Ya, Rogi TV untuk abang TV. Rogi TV untuk abang TV. Wallahu a'lam.